komunikasi terapeutik adalah hubungan intrapersonal antara perawat dengan klien untuk memenuhi kebutuhan klien dengan tujuan tertentu dan direncanakan dengan baik. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu fase prainteraksi. Tahap ini terjadi sebelum perawat melakukan interaksi dengan klien, di mana perawat fokus mengeksplorasi pada kemampuan diri sendiri. Tahapan ini dilakukan oleh perawat untuk mengatasi rasa cemas ataupun kecemasan yang mungkin dilakukan oleh perawat sebelum melakukan komunikasi terapeutik dengan klien. Pada tahap ini juga, perawat dapat menggali perasaan, fantasi, dan emosi diri sendiri, kekuatan dan keterbatasan profesional diri sendiri, menganalisis data tentang klien jika memungkinkan, dan merencanakan untuk pertemuan pertama dengan klien. Ya ampun, bad mood nih, mana capek seharian jaga rumah sakit. OMG udah jam segini, mana aku harus kunjungan ke pasien. Tapi keadaanku lagi bad mood gini, gimana ya? Semangat, aku harus semangat. Tenang, aku gak boleh ketemu pasien dalam kondisi keadaan seperti ini. Aku harus bersiap. Aku harus profesional. Semangat. Yang kedua adalah fase orientasi. Fase orientasi adalah fase awal interaksi antara perawat dengan klien yang bertujuan untuk merencanakan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Pada fase ini, perawat dapat memulai hubungan dan membina hubungan saling percaya antara perawat dengan klien, memperjelas masalah, keluhan, ataupun kebutuhan klien dengan mengajukan pertanyaan tentang perasaan klien, serta merencanakan kontrak atau kesepakatan yang meliputi lokasi, tempat, dan lama pertemuan, bahasan apa yang akan diperbincangkan, dan mengakhiri kebutuhan sementara dengan klien. Selamat siang, perkenalkan saya perawat Karlina yang akan merawat ibu hari ini. Boleh tahu siapa nama ibu? Ya, Nes, nama saya Ibu Lilis. Bagaimana perasaan ibu saat ini? Apa ada keluhan yang lain? Ya, Nes, masih tetap seperti yang kemarin, belum ada perubahan. Iya Bu, nanti akan saya bantu ya. Tujuan saya saat ini, saya akan memberi makan ibu karena ini sudah waktu makan jam siang. Waktunya ibu makan. Iya, makasih, Nes. Ya, sama-sama. Dihabiskan ya ibu makannya. Ya, terima kasih, Nes. Apa perlu bantuan? Saya bisa sendiri. Yang ketiga adalah fase kerja. Fase kerja adalah inti dari keseluruhan komunikasi terapeutik. Fase kerja merupakan fase terpanjang dalam komunikasi terapeutik karena di dalamnya perawat dituntut untuk bisa membantu dan mendukung klien untuk mengungkapkan perasaan dan pikirannya serta menganalisis respon verbal dan nonverbal yang disampaikan oleh klien. Tahap ini mengharuskan perawat untuk melakukan active listening atau mendengarkan secara aktif supaya dapat membantu klien dalam menyelesaikan masalahnya serta mengevaluasinya. Pada bagian akhir tahap ini, perawat diharapkan dapat menyimpulkan percakapan dengan klien. Nes, makanannya kok hambar, apa bisa diganti dengan yang lain? Oh, tidak bisa Bu, karena ibu sedang masa pemulihan, jadi ibu sedang membutuhkan nutrisi yang baik. Jadi ibu tidak bisa makan dulu, makan makanan yang di luar ya. Tapi saya bosan, Nes, dari kemarin makanannya ini terus. Apakah bisa diganti dengan makanan dari rumah, dari yang dibawa dari keluarga saya? Bisa nggak, Nes? Jika ibu sudah sembuh, ibu boleh makan makanan dari luar. Untuk saat ini, ibu makan makanan dulu yang disediakan oleh rumah sakit ya.
Sedikit aja, Nes. Boleh nggak? Maaf Ibu, tidak bisa karena kalau Ibu makan makanan dari luar, takutnya kolesterol Ibu kambuh lagi. Begitu ya, Nes. Baiklah, saya akan makanan dari yang disediain dari rumah sakit aja. Yang terakhir adalah fase terminasi. Pada fase ini, perawat memberikan kesempatan kepada klien untuk mengungkapkan keberhasilan dirinya dalam mencapai tujuan terapi dan mengungkapkan perasaannya. Ada 3 kegiatan utama yang harus dilakukan perawat dalam fase ini. Yang pertama, evaluasi secara subjektif dan objektif. Yang kedua, rencana tindak lanjut. Dan yang terakhir, kontrak yang akan datang. Bu, waktunya sudah 15 menit. Seperti yang tadi kita tetapkan, apakah ada yang bisa dibantu atau ditanyakan? Tidak, Nes. Sudah cukup. Ibu sudah mengerti mengapa harus makan makanan yang disediakan oleh rumah sakit? Bagaimana kalau Ibu yang menjelaskan mengapa harus makan makanan di rumah sakit? Karena saya sedang dalam tahap penyembuhan, jadi saya harus membutuhkan makanan dari rumah sakit yang bernutrisi. Iya betul, berarti Ibu sudah paham. Ya, sudah, Nes. Baik Bu, karena kontrak waktu kita sudah habis, saya undur diri. Jika ada perlu bantuan, boleh ke nurse station di depan ya Bu. Dan jam 18.30 rekan saya yang mengantar makan malam Ibu. Baik, terima kasih, Nes. Ya, sama-sama. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Nes. Sip, jam berapa ya sekarang? Saya masih jam segini. Ini aku siap-siap dulu. Semoga pasien ya. Coba kita lihat. Pasien pertama jam 8. Pasien kedua jam 8:30. Yang ketiga jam 11. Ini yang terakhir jam 12. Capek banget ya Allah. Ini pasien ketiga, berarti tinggal 1 pasien lagi. Jam berapa ya sekarang? Masih ada waktu kan ya buat tidur? Tidur dulu deh. Halo Jin, makan siang. Gimana ya? Aku masih ada shift. Iya, masih ada shift seharian. Capek banget, tapi mau makan. Iya, masih ada 1 pasien lagi aku. Udah mau main lagi mens lagi, jadi ringan-ringan. Hah? Jam berapa jam pasiennya? Sebentar. Jam 12. Sekarang udah mau jam 12 Gin, nanti lagi ya teleponnya, pengen ikut pasien. Iya, waalaikumsalam. Ya Allah, lagi uringan banget. Kenapa deh? Gak boleh kelihatan gabut di depan pasien, harus bisa, harus profesional. Ayo Mak, semangat. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Selamat siang, Teteh. Halo, Teh. Sini, biar saya bantu. Pakai bantal ya, Teh, biar nggak sakit. Kasih, Teh. Lalu perkenalkan, nama saya Nurse Sabrina. Saya sedang bertugas kali ini. Kita cek identitas dulu ya, Teh. Benar ya ini dengan Teteh Aska? Benar. Tanggal lahir 28 September 1999 ya, Teh? Iya. Oke. Teteh gimana kabarnya? Baik. Ada perkembangan tidak dari kemarin? Konstipasinya kah atau limitnya kah? Pendarahannya masih ada atau tidak, Teh? Kalau konstipasinya sih udah enggak begitu. Kalau nyerinya tuh masih ada sakit di bagian bawah. Sama kayak tadi tuh perdarahannya juga masih ada. Oh, masih nyeri ya, Teh? Iya, tapi ya masih. Tapi kalau dibandingin sama yang pas awal di masuk rumah sakit sih udah nggak begitu. Terus perdarahannya juga pas awal masuk. Oh, ya. Terakhir kali Teteh BAB kapan ya? Barusan banget sebelum saya tidur. Oke, berarti bertahap ya, Teh, penyembuhannya. Nah, sekarang kan udah jam 12:30 ya, Teh. Sekarang waktunya Teteh makan. Saya siapin dulu ya, Teh, makanannya. Aduh, Mas, saya mau masakan ini saya aja gimana? Nggak bisa, Teh. Teteh harus makan dari rumah sakit. Emangnya kenapa? Iya kan, soal Teteh lagi hemoroid kan. Teteh butuh dirawat di rumah sakit. Kalau Teteh makan masakan ibu belum tentu itu tubuh Teteh terpenuhi seratnya. Nah, makanya rumah sakit udah nyiapin hal-hal makanan yang cukup buat tubuh Teteh gitu. Tapi makan rumah sakit tuh hambar teh. Itu aja masih enak kan masakan ibu saya. Iya, Teh. Soalnya kalau Teteh nanti masuk masakan ibu, nanti konstipasi Teteh nggak selesai-selesai. Jadi Teteh nggak pulang-pulang dari rumah sakit. Nah, kalau Teteh ikut aturan rumah sakit, Teteh makan makanan rumah sakit, bisa cepat sembuh, Teteh bisa pulang, Teteh bisa makan masakan ibu lagi. Oke, baik teh. Baik nurse. Kayaknya emang saya aja masih pengen makan masakan ibu saya. Nah, ini juga banyak kok variasinya, nggak mau bosenin. Ada nasi merah, ada tumis tempe brokoli, ada tempe kecap juga. Banyak kan? Ada buah-buahan juga yang tulisnya kok, Teh. Oh iya sih. Kemarin juga tempe. Oh, tapi kemarin nggak dikecapin sih. Iya kan? Nah, ini Tetehnya pengen dibantu makannya atau bisa sendiri? Mau sendiri aja sih. Jadi ini makanannya, ini sendoknya, gaknya, ini minumnya ya, Teh. Teteh minum yang banyak biar lancar nanti BAB-nya. Kontrak waktu kita 15 menit. Kalau ada yang mau Teteh tanyakan, Teteh bisa ke saya. Ya. Sudah, Nurse? Sudah ya? Oh, oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Enggak ada sih. Jadi Teteh udah tahu kan ya kenapa harus makan makanan yang sakit. Udah tahu kok supaya nggak konstipasi lagi. Iya betul, ya udah. Saya izin pamit dulu ya, Teh. Kalau Teteh butuh bantuan saya di nurse station. Nanti jam 6:30 ada rekan saya datang untuk memberikan data makanan. Ya, terima kasih, Teteh. Oke, baik. Kasih dulu.